Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 30 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom dan selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Kamis 30 Desember 2021. Dengan judul, Kita Duduk Bersama Kristus di Atas Takhta-Nya. Ayat tema, Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya. Wahyu 3 ayat 21. Dalam perkataan ini, suatu pekerjaan perorangan diletakkan bagi masing-masing kita. Kita harus bertekad agar menang sama seperti Kristus telah menang. Dari peperangan ini, tidak seorang pun yang bebas. Jika bagi kita pintu-pintu gerbang kota suci itu terbuka lebar, jika kita memandang Raja itu dalam kemuliaannya, kita harus menang saat ini juga, sebagaimana Kristus telah menang. Dia meletakkan jubah kerajaannya, kekayaannya, dan demi kita, dia menjadi miskin, supaya kita dapat memiliki warisan kekal. Untuk kita, dia menghadapi dan mengalahkan penghulu kegelapan. Pelajaran pengendalian diri haruslah dimulai sejak anak bayi dalam pangkuan ibunya. Anak itu harus diajar bahwa kehendaknya harus ditaklukkan. Siapakah anak-anak ini yang diserahkan kepada pemeliharaan kita? Mereka itu adalah anggota-anggota termuda dalam keluarga Tuhan. Dia berkata, ambillah anak-anak ini dan ajarlah mereka, supaya mereka dapat dipoles seperti istana, disediakan untuk bersinar dalam istana rumahku. Betapa penting pekerjaan ini. Ingatlah bahwa di dalam pekerjaanmu, Pencipta alam semesta akan memberikan pertolongan kepadamu. Dalam kekuatannya dan oleh namanya, engkau dapat memimpin anak-anakmu menjadi para pemenang. Ajarlah mereka memandang kepada Allah untuk kekuatan. Beritahukan kepada mereka bahwa Dia mendengar doa mereka. Ajarlah mereka supaya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarlah mereka supaya memberikan pengaruh yang meninggikan dan memuliakan. Pimpinlah mereka supaya bersatu dengan Allah. Lalu kemudian mereka akan beroleh kekuatan untuk melawan penggodaan yang terkuat. Kemudian mereka akan menerima upah pemenang. Engkau kehilangan banyak dengan tidak menyelidiki dengan seksama dan kepedulian yang lebih besar mengenai hidup Kristus. Di sana engkau boleh melihat segala kemenangan yang engkau harus peroleh, agar engkau dapat memenangkan jubah putih, tabiat yang tidak bercacat dan indah itu, dan pada akhirnya berdiri dengan tidak bersalah di hadapan takhta Allah. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini merupakan nasihat yang berhubungan dengan jemaat Laodikia. Dikatakan, kita harus bertekad agar menang sama seperti Kristus telah menang. Sebab yang menang akan duduk bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya.
Apakah kita bisa menang dengan kekuatan diri kita sendiri? Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Juli 9 tahun 1901 paragraf 6, berbunyi, "Melihat ke bumi ini, Kristus melihat bahwa manusia sangat lemah dalam kekuatan moral sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Yesus melihat bahwa kita lemah dan tidak mungkin menang dengan kekuatan diri kita sendiri. Lalu apa yang Yesus buat? Kalimat selanjutnya menyatakannya, yang berkata, oleh karena itu dia meninggalkan rumah sorgawinya dan berjalan di antara manusia. Dia membawa kepada kita bantuan ilahi, dan saat kita menerima bantuan ini, kita dapat mengklaim kemenangan tertentu melalui Yesus dari Nazaret. Berjalan di antara manusia artinya hidup sebagai manusia, dan sebagaimana Yesus hidup sebagai manusia, Dia membawa kepada kita bantuan ilahi. Bagaimana caranya? Berikut Roh Nubuat menjawab dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 421, paragraf pertama. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebagaimana anak Allah hidup oleh iman kepada Bapa, demikian juga kita harus hidup oleh iman kepada Kristus. Demikian sempurnanya Yesus berserah kepada kemauan Allah sehingga Bapa saja yang kelihatan dalam kehidupannya. Meskipun digoda sama seperti kita, namun ia berdiri di hadapan dunia tanpa dinodai kejahatan yang mengelilinginya. Demikianlah juga kita harus menang sebagaimana Kristus sudah menang." Inilah bantuan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu dirinya. Yesus terlebih dahulu menghidupkan penurutan yang sempurna kepada kehendak Bapanya, agar melalui Yesus kita dapat memiliki penurutan yang sama. Sebab oleh penurutan yang sempurna itulah kemenangan diperoleh. Perhatikan Roh Nubuat berkata, sebagaimana anak Allah hidup oleh iman kepada Bapa, demikian juga kita harus hidup oleh iman kepada Kristus. Inilah maknanya Yesus hidup di antara manusia sebagai manusia. Inilah yang dimaksudkan bantuan ilahi bagi manusia. Sebab kita dapat terhubung kepada Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh karena imannya kepada Bapanya, Yesus berserah penuh kepada kehendak Bapanya sehingga hanya Bapa yang kelihatan dalam hidup Yesus. Artinya, jika Yesus menggunakan kalimat Paulus, maka Yesus dapat berkata, "Namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Bapa-Ku yang hidup di dalam aku." Inilah rahasia kemenangan Yesus, dan rahasia ini dapat menjadi bagian kita bila mana kita beriman kepada Yesus dan berserah penuh kepada kehendak Yesus, sehingga Yesus saja yang kelihatan dalam hidup kita. Dan Paulus memahami dengan baik kebenaran ini sehingga dia berkata, "Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Dengan menerima Kristus di dalam hidup kita, hal itu sama dengan menerima Bapa tinggal di dalam kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Bapa tinggal di dalam Yesus? Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 34, berbunyi, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Bapa tinggal di dalam Yesus oleh kehadiran rohnya Bapa, sebab Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah Bapa. Apa buktinya? Baca ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Jadi Allah Bapa karuniakan rohnya kepada anaknya dengan tidak terbatas, sebab oleh kehadiran rohnya lah Bapa tinggal di dalam anaknya. Tentang ayat ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 181, paragraf 3, berbunyi, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Kristus dapat mengatakan, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Kepadanya dikatakan,
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman sekutumu. Yohanes 5 ayat 30, Ibrani 1 ayat 9. Bapa mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Semakin jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Roh Nubuat dengan jelas berkata, Bapa mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Inilah caranya Allah Bapa tinggal di dalam anaknya, yaitu oleh kehadiran roh-Nya Bapa. Dan roh Bapa yang tidak terbatas ini dapat menjadi bagian kita hanya melalui satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, anaknya. Ingat kutipan berikut ini yang terdapat dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf pertama. Bapa memberikan roh-Nya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Inilah cara kita menerima roh Bapa yang tidak terbatas, yaitu melalui anaknya. Sebab hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 10 yang berbunyi, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini kebenaran penting yang umat Allah wajib pahami. Allah Bapa tinggal atau diam di dalam Yesus bukan lewat oknum lain atau orang lain, tetapi melalui kehadiran roh-Nya Bapa itu sendiri. Dan inilah kuasa yang Yesus rindu berikan kepada murid-muridnya, sebab tidak lama lagi Dia akan kembali ke sorga. Itu sebabnya dalam ayat 20 Yesus berkata, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu artinya pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, murid-murid akan memahami makna perkataan Yesus ini, yaitu bahwa Yesus di dalam Bapa-Nya, yaitu melalui kehadiran roh-Nya Bapa, dan kemudian Yesus tinggal di dalam para murid oleh kehadiran roh-Nya yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Apa buktinya para murid akhirnya memahami? Kita baca Kisah 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini adalah bagian dari khotbah Petrus, dan terbukti Petrus akhirnya mengerti. Allah yaitu Bapa memuliakan Yesus, yaitu dengan mengurapi Yesus dengan minyak. Ingat Ibrani 1 ayat 9 yang tadi kita sudah baca. Dan minyak dalam Alkitab adalah lambang Roh Kudus. Jadi, saat Yesus dimuliakan atau ditinggikan di sorga setelah Dia kembali dari bumi ini, Yesus dimuliakan dan menerima Roh Kudus yang dari Bapa-Nya. Dan oleh kuasa yang dari Bapa-Nya inilah, Yesus lalu mencurahkan Roh Kudus kepada jemaat mula-mula. Jadi, pada hari Pentakosta, Allah Bapa mengurapi anaknya dengan roh-Nya yang dilambangkan dengan minyak dalam Ibrani 1 ayat 9, dan oleh kehadiran kuasa roh Allah tersebut, Yesus mencurahkan roh-Nya, yaitu Roh Kristus, kepada jemaat mula-mula. Dan ini dapat menjadi bagian kita juga. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald November 12 tahun 1889 paragraf 11. Berbunyi, kita harus mencari persatuan dan keharmonisan. Kita harus mencari gerakan mendalam dari Roh Allah agar Roh Kristus yang manis dapat menyatukan hati dengan hati. Ketika kita mencapai persatuan ini, Allah akan mencurahkan berkat-Nya yang kaya ada pada kita, sebagaimana Dia mencurahkannya ke atas para murid pada hari Pentakosta, dan kemudian kita akan dapat maju untuk memberitakan pekabaran kasih dan rahmat kepada semua bangsa. Jelas bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus, sebab Roh Kristuslah yang menyatukan hati dengan hati pada hari Pentakosta, dan pengalaman yang sama dapat menjadi bagian kita.
dan kita pun dapat maju untuk mengabarkan pemberitaan kasih dan rahmat kepada semua bangsa. Dalam kutipan berikut ini lebih jelas lagi, Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 menyatakan, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32, Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Yesus. Ingat tadi ya, Yesus berkata, Bapa tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Dan bila mana kita menang sebagaimana Yesus menang, itulah kehidupan yang kekal. Kita akan duduk bersama Yesus di atas tahtanya. Dan sebagaimana renungan hari ini himbau, marilah kita ajarkan kepada keluarga kita pentingnya memiliki Roh Kristus dalam hati masing-masing anggota keluarga. Sebab Membina Keluarga Bahagia halaman 17 paragraf 7 berkata, pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua, karena waktunya semakin dekat. Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini, agar Roh Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab dengan memiliki Roh Kristus, kami dapat menang sebagaimana Kristus menang, dan bila mana kami menang, maka kami tidak hanya beroleh keselamatan, tetapi kami juga boleh duduk di atas tahta Kristus bersama dengan Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.